warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bapak Ibu saya hormati, cantum hari ini webinar kesempatan ini akan membahas tentang membuat dasar multimedia intern oleh Pak Heri Yudianto dari SK Negeri 1 Gresik, Jawa Timur. Nah, sebelum itu banyak sekali pendamping-pendamping saya di panelis ini pada malam hari ini. Ada Ibu Dewi sebagai moderator, ada Ibu Umi Tira Lestari yang akan membantu saya untuk host mengatur jalannya diskusi di room Webex. Kemudian ada juga dari RBB sendiri, di Sadar Igi, dan juga banyak panelis yang lain yang akan membantu saya pada malam hari ini. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan rule untuk Pikon pada malam hari ini. Yang pertama adalah ada Q&A untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri, atau bisa juga menekan tombol raise hand untuk kepada pemateri. Nah, untuk link presensi dan link materi akan saya bagikan di room chat dan juga dibantu oleh panelis yang lain. Silahkan dilihat di room chat ya. Kemudian izinkan saya kenalkan pemateri pada hari ini. Bapak Heri Yudianto seperti yang terlihat di layar, tempat tanggal lahir Pasuruan 10 ya, daripada saya. Kemudian alamat asal dari Sidoarjo. Yang mau berkunjung atau yang dekat dengan banyak akhir silakan. Kemudian sosial. Ada apa itu, Bun? Oke. Media sosial ada WA, silakan WA, Telegram. Yang ingin bertanya secara langsung, private WA dicatat nomornya Pak Heri 085732244469. Jangan lupa dari Yudian nama ada, jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel berbagi. Ada juga channelnya RBB. Email Pak Heri juga tercantum di sini. Tolong di screenshot secara langsung, secara private tentang materi yang dibawakan oleh beliau pada hari ini. Adapun prestasi yang beliau raih dari tahun 2015 sampai 2019, 2015 sebagai praktis Kemendikbud tingkat nasional. Tahun 2016 sebagai finalis lomba kompetisi guru SMK nasional. Tahun 2017 guru SMK magang Indonesia Jerman. Kemudian 2019 juara 2 Gupre se-kabupaten. Nah, seperti apa materi Pak Heri pada hari ini? Silahkan Pak Heri, saya persilahkan untuk memulai materinya. Silahkan Pak Heri. Mikrofonnya Bunda. Oh, nggak salah namanya. Terima kasih yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan hanya sekedar ilmu sederhana yang bisa dari bantuan guru-guru saya di Pembatik 2020. Ada Pak Rahmat, ada Pak Noval, dan ada Bu Roro, ada Bu Atiko, serta ada guru besar saya yaitu Bunda Amiroh. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah kenal semua sepak terjangnya Bu Amiroh Adnan sama Bu Nelly. Dan saya memperoleh
ilmu, ya sedikit ilmu lah untuk membuat media dengan tiga. Jelas ya Bapak Ibu suara saya? Nah, ini hanya ada 3 slide saja, saya hanya review aja, nanti selebihnya kita akan langsung praktek di apa sih media pembelajaran itu. Nah, media pembelajaran itu saya hanya mereview tanpa bermaksud menggurui, kita belajar bersama. Media pembelajaran adalah penyalur pesan, kemudian merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan, serta tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian berikutnya, pengertian media pembelajaran adalah gabungan dua atau lebih yang berupa teks dan animasi yang terintegrasi dan interaktif. Jadi bantu tentunya untuk siswa-siswi apalagi di kala pandemi sekarang. Jadi kita mempunyai kompetensi dasar yang rasakan sulit untuk diserap secara didik jika menggunakan atau menggunakan video saja. Jadi perlu ada multimedia interaktif, misalkan sifatnya itu lihat benda-benda yang kecil dan tidak tampak mata seperti elektron atau sel-sel tubuh, itu bisa dibuat jadi multimedia. Kemudian benda yang sangat besar sekali, contohnya reaktor nuklir, benda yang rumit, kompleks seperti cara kerja mesin, kemudian benda-benda yang berbahaya tidak mungkin dihadirkan di kelas. Kemudian yang terakhir, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Nah, ini slide terakhir, kita langsung praktek saja. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah menggunakan atau menginstal Articulate Storyline, bisa langsung dibuka. Untuk melihat Vicon-nya bisa menggunakan HP. Seperti itu biasanya saya. Jadi kita langsung praktek. Nah, langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada beberapa yang saya buat. Kita akan buat dari nol. Jadi kita buat dari nol. Ini Bapak Ibu sudah mengikuti YouTube saya di Cikgu Berbagi. Ada pertama kali saya membuat tutorial itu tentang membuat splash screen. Nah, kita mulai dari awal. Kita klik di sini New Project, Bapak Ibu. Jadi di sini New Project. Nah, sudah masuk di sini Project. Tutorial ini sangat penting sekali nantinya buat Bapak Ibu level 3 karena ada pilihannya di sana. Video atau media. Ini agak berat Bapak Ibu. Articulate Storyline 3 ini. Jadi ini dikhususkan untuk Windows 10. Kalau Bapak Ibu punya Windows 7, pakai Articulate Storyline 2. Kalau 1. Kalau Windows 8, Articulate Storyline 2. Ini agak lama ini. Memang untuk artikel ini laptop saya dipaksakan karena ini iCore 3 minimum. Saya di sini pakai tingkat Celeron, tapi bisa dipakai asalkan kita sabar. Jadi itulah. Ini masih buka, ini belum masuk. Jadi sambil menunggu masuk di new project ini, nanti kita akan membuka untuk ada yang dipakai standar itu ada tingginya. Kalau pakai potret, iya, kalau pakai potret sama landscape beda. Kalau landscape itu tingginya 720, 1280. Kalau untuk potret kebalikannya. Ini mungkin saya pakai tadi. Tadi saya mungkin, jadi ini agak komputernya butuh sepertinya. Bentar ya, bersabar sambil menunggu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kalau sebelum masuk, kalau ada pertanyaan silakan sambil menunggu. Nah, ini sudah masuk. Ini agak bersabar ya Bapak Ibu, karena laptop lama, jadi
Sabar, kita di sini mendapat pembelajaran karakter sabar. Nah, seperti ini sudah masuk di sini, jadi kelihatan ya, Bu moderator, Bu host, kelihatan. Lain ini Pak, belum ada atau hanya ya ini Sorry. belum ada? Oh iya, ini saya share screen-nya yang PowerPoint. Saya share screen lagi. Nah, belum masuk ya? Nah, nih, saya tadi masih PowerPoint. Saya tutup yang satu aja ya. Lebih baik saya tutup. Oke, nampak Pak, sudah nampak. Nah, saya tutup dulu ya. Nah, karena ada dua. Ya, sini. Nah, cancel. Sharing soalnya di sini. Nah, sebentar. Tes. Bentar. Saya sharing lagi. Ya, Belum. sudah belum ini? Belum Pak. Sudah masuk ya? Sudah nampak. Nah, ini untuk pertama kita tampilan awal. Jadi tampilan awal seperti ini. Jadi yang pertama kita namanya splash. Kita opening, kita bisa kita videonya. Ntar. Nah, seperti kita klik agak kan nanti kalau terlalu cepat Bapak Ibu tidak bisa mengikuti video file. Nah, seperti ini. Kemudian tunggu sampai kemudian kita cari video yang ingin kita pakai. Misalkan saya di sini pakai videonya dari Kemdikbud. Ini ada bumpernya ukuran 720 pixel. Nah, seperti ini. Nah, ukurannya belum kita setting. Jadi untuk ukurannya nanti kita bisa setting setelah kita keluar dari splash screen. Jadi ada setelah splash screen masuk namanya misalnya membatik ada standarnya. Nih, sebentar. Ini lama ini. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Ini masih ukuran belum setting ya. Jadi, ukurannya nah, di desain kemudian masuk di story size. Nah, perbandingannya ada 4:3 dan 6:9. Saya biasanya menggunakan plus dan di tugas itu sekitar 9. Ya. Kita klik di sini. Oke. Karena ini videonya tadi dari ukuran 720 pixel, maka banyak dulu. Bentar. Main. Sudah bisa mengikuti ya? Tadi untuk bertanya. Mungkin kalau terlalu cepat bisa saya ulangi lagi. Nah, sudah. Ini kita geser. Nah, seperti ini. Bentar. Nah,
atau bisa juga kita pakai klik kanan ya, ini mouse-nya, kemudian kita klik kanan seperti ini. Klik kanannya. Ya, kita klik kanan. Pelan-pelannya Bapak. Iya, ini juga komputernya pelan. Sama, pelan-pelannya. Ini juga share ya Pak ya. Asetnya Bapak Ibu bisa langsung unduh dari judulnya Articulate Storyline. Jadi channelnya apa tadi Pak? Channel saya Cikgu Berbagi. Cikgu Berbagi. Oke. Ya, bahasa Malaysia Guru kan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita turun ke size and position. Ya. Enter seperti ini. Kita masukkan tadi kan isinya ini kan masih minus. Habis ini pokoknya horizontal dan vertikal ini. Nah, bila 0, 0. Ya. Waktunya laptopnya ini lempar Lem biru. lem biru, lempar beli. Semoga saja dong. Doanya aja. Ini kalau katanya ada 50 berdoa, biasanya terkabul doanya. Kita 0, 0 ya Bapak. Kalau lagi position, kalau size-nya tadi untuk memasukkan ukuran pikselnya. Jadi, nah 970 kebanyakan ini. 970 sudah ini 0, 0. Nah, oke. Nah, tara sudah, tanpa perlu kita geser-geser. Nah, seperti ini. Dapatkan ini dapat ilustrasi tanpa geser-geser. Sudah. Nah, Mereka itu banyak yang belum bisa bikin tuh. Kita preview, kita ini saya rasa belum bisa jalan karena ini ada kemudian kita coba preview. Kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Previewnya kok tidak bisa ditekan previewnya. Ya, seperti itu pelan-pelan. Memang laptopnya juga pelan. Jadi ini pojok yang sebelah kanan itu ada preview. PowerPoint. Jadi ini lebih clear. Itu tingkatannya di atasnya ini. Di home, kemudian kita klik preview. Nah, kalau preview di paham ya? Jadi kalau kita di PowerPoint itu kan ada slide-slide. Nah, slide 1, slide 2, slide 3, ini jadi satu namanya scene. Kemudian kalau kita
kemudian ke bawah scene, kemudian paham seperti ini akan nanti bingung. Misalkan kita mempreview scene tapi kita previewnya di slide, maka tidak akan saya pernah mengalami ini. Amiro akhirnya dapat jawabannya. Namanya masih belajar. Sebelum itu kita klik slide. Nah, saya pelan-pelan aja daripada cepat-cepat. Ini mungkin splash screen itu sudah bagus. Preview. Nah, di sini ada macam-macam tampilannya, perhatikan. Jadi untuk yang sebelah kiri ini ada laptop, ini ada tablet kecil-kecil ini. Jadi Bapak Ibu kalau di peserta didik utamakan pakai yang sebelah kanan, yang gambarnya kecil ini. Atas potret, yang ke bawah landscape, seperti itu. Nah, masih proses. Memang kita VAR untuk membuka program. Karena ini programnya aslinya tidak berat. Berhubung karena saya menjalankan OBS, juga menjalankan Webex, jadi tidak berat banget sih. Nah, ini. Kemudian kita view, nah, seperti ini. Simsalabim, ini kok belum muncul. Nah, sudah. Memang dilatih bersabar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tampilannya muncul. Nah, sudah. Nah, itu. Muncul otomatis kalau video, Bapak Ibu. Karena ini sudah disediakan, lebih baik kita pakai. Daripada kita ambil. Bagus, ini kan sudah bagus. Kita manfaatkan. Misalkan kan ini untuk tujuan pembelajaran, nggak masalah. Sudah ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kita close previewnya. Nah, sudah kita sudah bisa berhasil membuat flash. Kemudian untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, kita bikin section baru atau slide. Kalau di Articulate Storyline namanya slide. Kita blank seperti ini. Nah, blank kita kasih nama di sini, bisa di bagian pojok. Ini kasih nama juga. Atas ini nggak usah dikasih, nggak masalah, karena mesti yang atas itu start, yang bawah aja kita kasih nama open gitu aja. Nah, open. Nah, di open ini kita akan ada tampilan background. Kita dari insert picture. Saya ulangi lagi, kita klik insert, kemudian kita klik. Nah, kita ambil. Nah, kebetulan saya ada filenya juga. Ini dari lomba. Saya ambilkan yang untuk semoga muncul. Nah, ini Articulate Storyline. Mana ya? Nah, ini aja saya ambil dari asetnya Smart App, lebih mudah. Nah, pakai background yang pertama. Nah, seperti langkah yang tadi, ini kan masih belum sama. Kita samakan, kita klik size and position, klik kanan. Saya ulangi, klik kanan, size and position. Nah,
seperti ini. Kita klik kanan, size and position. Nah, kemudian size-nya kita ubah. Berapa tadi? 9. Dan 0. Oke. Terus pas. Nah, supaya ini tidak bergeser-geser, bisa di lock atau tidak, terserah Bapak Ibu. Nah, kita sudah bisa membuat background. Yang berikutnya kita kasih judul, karena di opening itu biasanya ada judulnya. Karena ini dan kita cari ada teks. Nah, ini ada text box. Kita klik text box, kita arahkan di sini. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali di sini. Mengenal. Nggak bisa. Keliru saya. Saya ulangi lagi, keliru mungkin. Kita klik insert, text box. Nggak bisa. Terus. Nah, sudah. Nah, mengenal alat dan kita geser, kita taruh bawah seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya bisa. Yang biasanya pakai DC. Kita perbesar. Kita ganti warna. Kontras, mungkin kurang kontras ya. Nah, seperti ini. Aduh, sorry. Geser. Nah, kita posisikan di tengah. Mungkin kurang ke tengah di. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih logo. Mungkin Bapak Ibu kalau dikasih logo bisa. Dikasih foto Bapak Ibu juga bisa di sini. Dikasih nama. Misalkan kita kasih nama. Jadi untuk menyeretnya hati-hati karena bisa yang backgroundnya juga ikut terseret seperti ini. Seperti ini. Nah, ini opening kita sisipkan untuk masuk. Jadi di PowerPoint kan ada untuk hyperlink. Di sini juga ada namanya, mirip seperti hyperlink, itu namanya trigger. Ada di kolom sebelah kanan ini. Di layar trigger ini untuk memerintahkan
ini berpindah, berganti layar, dan seterusnya. Ambil contoh di sini kita berpindah ke slide berikutnya. Kita tambahkan slide berikutnya, kita copy, kita duplicate. Nah, seperti ini akan ada 2. Nah, kita edit di sini bukan opening lagi, tapi kita ganti menu home atau utama. Home. Jadi setelah open ada itu untuk buku itu cover istilahnya kalau buku. Kalau di media pembelajaran open. Kalau di video opening, nah seperti itu. Ini nanti kita klikkan dengan home-nya. Nah, kita insert di sini ada picture seperti ini. Kemudian kita cari untuk, biasanya saya pakai ini mulai. Jadi untuk, nah ini terlalu besar, kita tarik yang, nah seperti ini, kurang kecil lagi. Kalau sudah cukup, langsung taruh tengah, jika tengah, seperti ini. Kak, lama ini. Ya, seperti itu. Nah, sudah berpindah tengah. Bisa pakai kok panas sih sebenarnya, cuma seperti ini pakai panah. Nah, lepas kita hyperlink, kita klik tombolnya tadi yang hyperlinkkan, kita klik, ya sudah, ini diklik kan, kita perintahkan, kemudian kita klik di bawahnya putih ini, kita klik. Sudah, di sini akan ada tampilan trigger, actionnya apa, kemudian keberapa, hanya apa, perintahnya ini apa, setelah mengklik atau apa gitu, atau di atasnya mouse-nya itu. Dan yang di objeknya apa yang ini. Jadi kita contohkan jump slide. Nah, jump slide ada banyak ini. Dijelaskan dalam waktu 1,5 jam, tak mungkin lah rasanya. Nah, seperti atau keliru ini, home-nya ternyata taruhnya di, harusnya ini di open, kita cut. Nah, seperti ini, kita taruh sini. Nah, biru saya tadi karena sama mirip. Bismillah. Oh. Seret. Ya, agak ditekan. Nah, sudah. Kita klik lagi. Next slide. Ke home. Nah, ketika saya mengklik picture 2. Picture 2 itu yang mana? Yang tombol tadi. Kalau Bapak Ibu bingung, ada tampilan ya. Tapi nanti ada timeline itu berarti ya untuk kalau di video itu durasinya. Ini juga ada. Nah, sudah. Ini kita edit karena biar nggak sama. Nah, ini kita hapus. Nah, sudah. Home itu biasanya ada tampilan untuk menu-menu. Jadi kita ada materi. Misalkan Bapak Ibu punya materi, evaluasi, kemudian informasi. Nah, seperti itu gambarannya. Ada 3 tombol itu seperti itu. Atau juga
bisa juga kita berikan materi semua. Nah, untuk evaluasi, karena masih dasar, kita belum memberi. Jadi kita hanya memberikan video dan teks dan gambar. Jadi kita insert, kita pastikan di home, picture, kemudian picture from file. Nah, kemudian kita klik langsung tombol-tombolnya, ada 3 ini. Kalau contoh ada saya, lalu besar, kita kecilkan. Sama, kecilkan tadi di paling bawah ini. Terus tahan, pas. Nah, sudah. Ini juga sama, nanti ukurannya bareng-bareng. Nah, sementara kita kecilkan. Nah, untuk ukurannya nanti bisa di edit lagi. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Jadi pengertian dan alat pelindung. Nanti akan masuk ke materi. Kita buatkan lagi di sini materi. Kita copy saja. Kalau Bapak Ibu ingin tidak repot-repot, kita duplikat aja. Nah, seperti ini duplikat. Nah, sudah akan masuk seperti ini. Kita tinggal edit. Ini materi. Apa pengertian alat pelindung? Dari 1 seperti ini. Ini kita seperti ini. Ini bisa jadi judul, kita kecilkan. Atau taruh di pojok bisa juga, atau dihapus. Nah, ini tidak dipakai, nanti kita hapus belakangan. Kita duplikat lagi untuk materi kedua, duplikat. Nah, seperti ini. Nah, sudah, kita klik lagi. Sama seperti tadi, kita ulangi 2. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini kita kecilkan. Oh, sorry. Menggeser, hati-hati karena nanti gambarnya background juga ikut. Biasanya saya kunci. Tidak saya kunci. Nah, sudah seperti ini. Ini kita hapus. Sudah jadi, kita tinggal nanti mengisi di materi 1 dan materi 2. Yang terpenting kan kita sudah linkkan. Kita linkkan lagi nih. Sama caranya seperti tadi. Kita klik yang mau dilingkan, yang warna biru kita klik. Kemudian kita lari ke trigger, pojok sebelah kanan, new trigger. Nah, kita jump to slide-nya tadi apa? Materi 1 ya. Seperti ini materi 1. Jika mengklik, nanti akan masuk ke materi 1. Oke. Berikutnya kita sama. Kita klik new trigger. Kemudian materi 2. Jika mengklik, nah seperti itu. Langsung otomatis Bapak Ibu ini langsung memisahkan diri. Nah, seperti ini. Coba ya, kita preview lagi, karena siapa tahu salah, karena manusia adalah tempatnya salah. Kita pakai yang this scene aja. Nah, kita dari awal. Kita ingin tahu dari dari splash sampai terakhir apakah bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Terus sabar, waktunya masih lama ya Bapak Ibu ya, Bu moderator masih lama ya waktunya. Mungkin kalau waktu masih Pak, ya. Kalau sudah ya. Tidak dijawab. Siap. Ya, ini kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Ini tampilannya.
Ini patah karena berat. Biasanya enggak mengerjakan beberapa tugas sekaligus laptopnya. Nah, ini masih ada tampilan default. Nanti akan saya jelaskan bagaimana misalkan ingin menghilangkan tampilan default ini. Nah, ini ada tampilan default seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu masih dibutuh, nggak. Nah, ini, nah sudah masuk. Nanti ini masuk tidak berubah. Nah, sudah berubah. Sudah. Nah, cuma ini untuk kembali ke tadi kita masih pakai ini tombol ini defaultnya. Nah, seperti ini. Ini sangat membantu sekali. Nah, sudah connect ya, sudah terhubung semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau menghilangkan silahkan. Tapi kalau Bapak Ibu gunakan untuk Bapak Ibu sendiri tetap dipakai saja karena ini sangat membantu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin buat tugas pembatik, karena di tugas pembatik itu harus dihilangkan ya harus dihilangkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan untuk sekolah default seperti ini, oke, karena jadi sudah didik. Nah, sudah sampai sini kita sudah berhasil menginginkan, tinggal kita mengisi, kita mempercantik tampilannya ini untuk animasi dan segala macam. Nah, untuk menghilangkan dari sini, dari pojok sebelah ini ada pojok ini tidak dibutuhkan, kita klik paling pojok bawah ini ada. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada banyak yang button yang diperlukan, yang ada di swipe kan pakai HP itu kan button kan, kita cuma geser kanan kiri. Nah, buttonnya kita hilangi. Nah, seperti ini, kita klik oke. Nah, seperti itu. Kalau jadi nanti tampilannya akan lebih besar. Jadi seperti itu. IC kita tinggal mengisikan saja seperti pelindung diri. Ini saya sudah ada di naskah, kita tinggal mengcopy pas tekannya saja. Ini misalkan alat pelindung diri untuk SMK itu kan sama, hampir sama, bedanya di prosesnya saja untuk SMK. Kalau misalkan mengajar di SMK kan ada kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, bisa juga jadi saya persilakan kalau Ibu ingin mengunduh aset saya. Bentar, kita buka dulu naskahnya, karena naskahnya ini sorry, itu digeser naskahnya. Nah, naskahnya masih di Word. Jadi sambil menunggu kita bisa menyisipkan gambar lagi. Oh, sudah kebuka. Nah, kita klik filenya. Ya, form naskah. Nah, seperti ini tampilan untuk naskah multimedia yang sederhana. Jadi contohnya ada naskahnya. Kalau tidak ada naskah, Bapak Ibu nanti akan membuat multimedia itu seperti halnya Bapak Ibu mengajar tanpa RPP. Jadi untuk membuat multimedia yang bagus itu paling tidak ada naskahnya. Yang benar ada GBJ dan seterusnya, tapi yang paling utama ini sebenarnya naskah. Kalau saya, naskah ini sudah ada, berarti sudah lumayan.
Ini naskahnya, opening tadi kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau naskahnya, kita kan untuk contoh saja, jadi nggak terlalu detail seperti ini. Kita masuk. Nah, dan tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Kita menginsert di sini gambar. Kemudian ada teks di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau di suaranya dan tulisan, atau di SD belajar membaca dan mendengarkan. Tapi kalau untuk anak SMK kan cukup membaca saja sudah cukup. Ini kita copy, ini pengertian, ini kan panjang. Nah, sudah kita copy. Kita copy, klik kanan, salin. Nah, kita buka di artikulate-nya, pengertian ya. Kemudian kita insert, kemudian kita insert text box. Nah, kita paste, Ctrl V, seperti ini. Belum bisa ya. Mohon maaf Pak, Kenapa? Halo? screen-nya tidak nampak, yang lain gimana? Oh, yang Word-nya, iya. Saya lupa, saya pindah ke Word-nya. Jadi, intinya itu naskahnya nanti jadi naskah itu ada kumpulan di sana itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi, tadi saya lupa ya. Jadi, saya share-nya di articulate storyline. Ya, nanti sebentar, saya habis ini aja Bu ya. Ini jadi Bapak Ibu copy saja. Jadi intinya ini adalah dari yang disajikan. Itu aja. Jadi klik. Ini muncul ya Bapak Ibu kalau ini yang di articulate. Iya, muncul Pak, muncul. Bukanya di Word, saya lupa. Word-nya enggak. Maaf Bu, kalau sharingkan lemot minta habis ini laptopnya ini. Saya enggak sharingkan dulu karena keterbatasan loh. Ya ini kita share. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diperkecil. Nah, ini share seperti ini. Atas. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Besar, kalau kurang besar biasanya pakai besar. Nah, seperti ini. Lagi kecil. Nah, sudah kita gambarnya untuk pengertian di sini kita pakai orang. Nah, ini pakai. Sorry, geser lagi. Lalu, nah, jadi ini bisa di-trigger, bisa juga nggak di-trigger, terserah Bapak Ibu. Ini cukup kalau menurut saya. Jadi mungkin ditambah ini diklik, nanti akan muncul membaca. Sambil contoh ini ya.
Ini kita klik. Saya lupa belum menambahkan suaranya. Insert suara dulu. Jadi misalkan kita suaranya kita cari suara yang sedikit saja. Misalkan ini suaranya, misalkan. Nah, sudah benar ya, kita masukkan suara. Jadi Bapak Ibu direkam daripada pakai teks. Atau kalau Bapak Ibu suka suara seperti itu, silakan. Tapi kalau saya sarankan mending suara Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu bacakan, kemudian direkam, nanti jadikan MP3. Nggak ada MP3-nya untuk ini, saya anggap ini tadi suaranya MP3, tinggal kita ngelingkan aja. Nah, seperti ini. Nah, kita add triggernya. Ini exit apa? Kemudian mungkin kalau medianya ini sudah ada video. Tadi ini sudah ada ya, audio benar. Kita ketika diklik gambar ini, maka preview. Di slide mungkin banyak slide-nya untuk mempreviewnya. Nah, itu itu tampilan loading. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Masih kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Memang masih loading. Nah, seperti ini. Ya, suara benar. Ding. Nah, seperti tadi. Itu bisa kita ganti dengan suara Bapak Ibu pengertian interaktif. Nah, seperti itu. Ganti suara Bapak Ibu akan sangat menyenangkan. Jadi untuk peserta didik itu kan bisa. Seneng kan? Saya juga seneng. Ini misalkan di sini saya ambil contoh berikutnya, sama seperti tadi kita insert tadi di awal tadi di sebelah screen, sama kita insert, kemudian kita klik video from file. Saya ambil contoh videonya yang kecil. Ini ukurannya 4 MB. Nah, kita langsung pakai video, langkah baiknya. Tapi kalau memang perlu teks atau gambar, ya silakan. Karena teori membuktikan video itu lebih mudah ditangkap daripada teks dan gambar. Jadi video itu lebih menjelaskan karena dia gabungan, ada
teks, gambar, dan audio. Nah, kita 4 mega seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya videonya yang besar 20 4 break ada di konten YouTube saya. Apalagi kalau yang di atas 4 MB, ya kita bersabar. Mungkin sambil menunggu kita dilatih istighfar. Ini memang ini sangat menantang ini aplikasinya. Jadi ini berat karena memang saya pakai OBS. Sebenarnya nggak berat sih. Jadi ini saya pakai OBS, dia kerjanya jadi agak berat dia kok laptopnya. Kalau saya pakai StreamYard itu kuota saya yang cepat boros. Ini kalau pakai OBS ini dia menyedot di laptop tapi kuotanya tidak seberapa banyak karena kita bisa menyeting berapa kuota yang dibutuhkan seperti itu. Nah ini gak lama, mungkin inilah gambaran 10 menit dari saya. Kalau ada yang mungkin ini terlalu cepat silakan dipotong, nggak apa-apa, saya ulangi lagi daripada Bapak Ibu nanti tidak mendapat apa-apa dari dari Vicon malam ini. Iya, sambil menunggu Pak, ini saya bacakan dulu. Banyak yang sudah akses YouTube-nya Bapak, cuman download aplikasinya belum ada di deskripsi YouTube-nya Pak. Oh, gitu ya Bu ya? Iya, saya cek ini pertanyaan di deskripsi. Saya bacakan dulu ya. Saya baca kontennya yang ini Bu. Bentar, yang ada storyline tidak ada. Ada storyline 1, 2, 3 kan ya Pak? Iya, itu saya agak lupa Bu. Mungkin ada yang di ini Bu, ada di step 1 membuat splash screen media yang ada gambar kartun. Itu ada kalau nggak salah di kolom deskripsinya yang pakai SAC. Jadi ini semuanya saya pakai dari aset saya membuat SAC, jadi bisa dipakai juga untuk di artikel storyline. Ada kalau nggak salah ini berkas video ya belum ada ya. Ya nanti sebentar saya carikan, sehingga saya sudah. Oh iya belum ya. Ya, nanti mungkin setelah ini bisa dicantumkan Pak ya deskripsinya. Mungkin bisa minta bantuan Bapak Aris Patah. Tadi saya bagikan kalau nggak salah pagi tadi. Saya bagikan. Mungkin bisa dibagikan Pak Aris Patah, minta tolong Pak Aris. Sudah Pak, sudah ada Pak, saya bagikan juga. Oh iya ya, sudah. Itu masuk di chat aja. Saya lupa saya Bu, maaf Bu. Ya. Saya lupa. Saya kira ada di YouTube saya. Oh, enggak ada ya. Iya. Makasih. Tadi Pak Heri sudah saya bagi ke teman-teman tim yang tergabung di panelis ini. Oh iya. Ya, di RBP juga saya bagi. Cuman kalau yang di channel YouTube-nya Pak Heri saya enggak tahu gitu. Apa sudah dibagi asetnya sama link download untuk articulator. Kalau yang di room ini sudah aman. Oh iya, aman. Iya. Untuk yang mungkin di room ini sudah bisa mengunduh semua kan? Dah. Untuk yang berikutnya mungkin ini masih langka Pak. Saya lupa Pak. Saya bikinnya pagi tadi saya unggah. Makanya masih masuk di memori saya itu asetnya mau saya bagi tapi kok belum. Mohon maaf Pak. Namanya manusia. Lupa. Iya. Sambil menunggu ini agak lama ini 4 MB. Ya seperti itulah gambarannya. Ini programnya ringan sih sebenarnya, tergantung laptop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu laptopnya iCore 7 pakai memori 8 GB lumayan. Ini kan punya saya itu pakai 1 GB, 1,5 GHz, memorinya 4 GB. Kemudian dipakai OBS dan dipakai lainnya agak lambat. Jadi biasanya kalau dia tidak pakai aplikasi perekam sama di Webex cepat. Jadi ini mungkin memang kelemahan dari laptop saya, minta lempar beli baru.
yang punya kayak punya Pak Zia. Nah, mana Pak Zia? Nggak ada ya. Pak Zia itu master juga. Laptopnya aplikasi prabayar atau free ya, Pak? Untuk articulate storyline ini saya nggak bisa komentar ya Bapak Ibu karena saya bukan duta atau ambasadornya. Jadi yang jelas ini tidak gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli silahkan. Tapi kalau cara lainnya itu misalkan itu saya tidak memberi tutorialnya karena itu untuk cara itunya kan agak sebagian besar untuk mendidik itu tabu. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu paham CRAJK, nah hanya AJK kan ada beberapa orang itu yang dianggap tabu. Tapi kalau saya sih asalkan itu untuk kebaikan pendidikan tidak masalah. Tapi saya tidak mengajarkan untuk seperti itu. Jadi tidak ada tutorial. Saya tidak ada tutorialnya di YouTube saya itu bersih. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Bapak Ibu bisa cari sendiri di YouTube. Ada banyak di Google caranya. Jadi untuk alamatnya itu bisa pakai dari Purbalingga, bisa pakai dari mana saja. Pokoknya articulate storyline ini ada banyak. Ada tidak terlalu sulit, mudah sekali. Yang sulit itu malah Smart App Creator. Jadi Smart App Creator itu lebih sulit daripada articulate storyline, kemudian untuk instalasinya juga lebih sulit, tapi mungkin kalau Bapak Ibu terbiasa logika, yang Bapak Ibu guru matematika itu cepat menangkapnya SAC. Bisa juga untuk pemberian tugas ke jadi kalau Bapak Ibu mengajar, mungkin di sini ada yang mengajar matematika, fisika, itu kan ada namanya 5C ya, kalau nggak salah. 5C itu yang C terakhir kan computational thinking skill, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau salah tolong diluruskan. Jadi seperti itu. Ini agak lama, ya seperti itu. Kita cancel aja atau gimana? Kita teruskan aja ya. Sambil menunggu Pak, saya baca saja sambil menunggu kita bacakan untuk sesi tanya jawab. Ini dari Ibu Maya Rina. Apakah aplikasi ini offline atau online? Gimana caranya kirim ke siswa? Untuk aplikasi ini bisa offline, bisa online, tergantung Bapak Ibu medianya. Kalau Bapak Ibu saya contohkan seperti ini kan saya ambil dari laptop saya, jadi dia akan sifatnya offline. Berbeda halnya kalau Bapak Ibu ambil dari YouTube, nah seperti itu akan nanti sifatnya medianya online. Jadi tergantung Bapak Ibu pemilihan medianya. Untuk pemilihan media offline, seperti Bapak Ibu lihat ini kan membutuhkan waktu untuk uploadnya ke softwarenya. Sementara kalau Bapak Ibu ambil dari online, Bapak Ibu tinggal menyisipkan embed code atau kodenya. Kalau nggak salah, saya belum pernah nyoba itu yang seperti itu. Saya biasanya offline. Biasanya itu bisa pakai web object ini, atau kalau nggak gitu video tapi yang ambil dari YouTube. Jadi Bapak Ibu tinggal mencantumkan web. Kurangannya kalau online, kalau Bapak Ibu peserta didiknya banyak yang di daerah yang kalau Bapak Ibu tinggal di kota yang kuotanya banyak, ya silahkan pakai online. Tapi banyak yang kesulitan untuk mendapatkan sinyal, kuota, langkah baiknya medianya dibuat offline. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Berarti untuk saling media dari storyline ini Pak ke siswa untuk yang offline itu bagaimana? Kalau untuk offline, ya nanti ini outputnya kan ada 3. Yang pertama itu APK, jadi APK kan bisa diinstal di HP Android ya. Yang output yang kedua itu Excel itu bisa diinstal di laptop. Kemudian yang terakhir itu HTML, biasanya dicantumkan di blog. Nah, untuk yang APK, Bapak Ibu bisa membagikannya gampang, pakai Telegram, pakai WhatsApp, kan sudah ada di laptop Bapak Ibu.
Nah, tinggal dibuka aja Telegramnya atau WhatsAppnya, file APK tadi dibagikan. Atau Bapak Ibu bisa mengunggahnya ke Google Drive, nanti linknya dibagikan ke siswa. Seperti itu jawaban dari saya. Yang paling mudah APK. Kalau Excel itu kan tergantung peserta didik Bapak Ibu, banyak yang punya laptop tidak. Kemudian yang HTML itu butuh lumayan skillnya. Jadi yang saya sarankan outputnya berupa APK. APK karena ini di articulate storyline ini nggak bisa langsung outputnya APK, kita pakai software ketiga. Jadi HTML to APK namanya. Jadi kita olah lagi pakai software lagi. Seperti itu. Tapi ya gitu aja Bu ya. Ini tadi Bapak Ibu saya sudah bagikan, ada ya di room chat, ada aset storyline atau materi dari Pak Eri, kemudian ada daftar hadir dan channel YouTube RBB dan channel YouTube pemateri sendiri. Silakan coba dibuka. Di Ada apa Bu? Maaf Bu. Ada ya? Ada yang link aset yang dibagikan itu Pak? Ada link download aplikasi ini? Tidak ada, itu khusus aset aja Bu. Kalau untuk yang aplikasinya itu ada di video tutorial saya yang bikin splash screen kalau nggak salah, atau apa ya yang saya lupa ya, yang ada artikel storyline-nya kalau nggak salah sih. Coba saya lihat lagi. Saya juga kadang lupa Bu, ngupload video itu lupa lihat ini apa ya. Ada lagi pertanyaan, Bapak dan Ibu kalau mau mengajukan pertanyaan secara tertulis, boleh diklik di question and answer supaya saya bisa langsung cepat lihat. Kemudian kalau mau bertanya langsung silakan raise hand. Ini Teumi ada yang raise hand, bisa di open mic juga Bu Teumi. Sebentar. Tunggu. Siapa ya? Mau siapa dulu? Kayaknya satu aja nih yang raise hand. Oh ya udah. Silakan. Silakan. Ibu Hairil Rauf, silakan. Bapak atau Ibu Hairil Rauf, silakan Pak. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Nggak ada ya? Sudah jelas berarti. Mungkin ada beralih ke Pak Jarwan mungkin ini Bu. Beralih ke Siapa? Pak Jarwan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat ini, tapi saya mendengar storyline ini berbentuk aplikasi, Pak ya. Iya, Saya pernah mencoba selalu gagal. Kira-kira di posisi mana Pak ya kok selalu gagal? Pernah aku coba, bahkan itu saya coba install di laptopku, sempat hang juga laptopku. Apa kira-kira yang saya download itu tidak benar? Bagaimana Pak ya kira-kira? Mohon penjelasan dan teman saya yang
diberikan ya, ya. Iya, Asik. Selanjutnya nah, ya, jelas berarti. Sangat jelas karena pelan-pelan saja. saya bacakan ini Pak ya dari Ibu Sri Asmi. Ini spesifikasi laptopnya harus yang berapa? Atau seperti apa spesifikasinya? Lalu cara kunci backgroundnya bagaimana? Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Ya, jadi makasih Bu pertanyaannya. Jadi untuk spesifikasinya untuk AS3 ini minimal Windows 10, kemudian laptopnya prosesornya iCore 3, prosesornya seperti itu namanya. Ya, jadi jelas ya suara saya ya. Jadi ya. Kemudian setelah kita menginsert memang harus di lock. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak melock juga tidak apa-apa. Ini saya cuma tadi permasalahannya itu karena berat. Jadi kadang itu saya menyeret sana, ini backgroundnya kecantol seperti itu. Nah, ini tunjukkan ya untuk menguncinya mungkin. Kalau kita klik ini ya, kita nunggu proses. Nah ini videonya dulu. Kita selesaikan dulu ya videonya ini. Nanti menggema ya suara saya? Enggak. Mikrofonnya Bunda. Ada yang. Oke, silakan lanjut Pak. Udah. Ya. Pak, ini saya juga buka channel YouTube Bapak. Ini di Storyline 1 memang nggak ada, cuma langsung anunya Pak. Oh gitu ya? Installnya. Bukan install, Oh iya iya. langsung ke aplikasinya. Yang lain pada nanya rata-rata pertanyaannya minta link download aplikasinya. Oh iya, belum ada Bu ya? Ya nanti saya bagikan. Iya, nanti ditunggu aja di channelnya Pak ya. Channel terbaru nanti bisa disampaikan di live streamnya sekarang nih. Ditunggu selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Untuk link absensi, silahkan coba klik salah satu panelis. Beberapa panelis ini sudah mengirimkan link absensi, materi, dan link channel RBB, link channel YouTube Pak Heri sendiri. Silahkan bisa juga kalau di handphone bisa klik nama saya, atau ada beberapa panelis ini yang sudah mengirimkan dari tim RBB juga, dan dibantu rekan yang lain. Silahkan periksa di kolom chat ya Bapak Ibu, atau bisa melihat di kolom partisipan ada titik merah, berarti ada pesan yang masuk ke Bapak dan Ibu. Silahkan dicek. Silahkan lanjut Pak Heri. Ya, selain pakai tadi cara saya tadi, bisa juga kita pakai background. Ini saya hapus ya, kita hapus. Nah, saya pakai background aja biar tidak geser-geser. Saya lupa tadi. Jadi bisa pakai background juga caranya. Ini saya hapus, belum kehapus ya. Nah, sudah kehapus ya.
Nah, ini kan masih putih ini. Kita klik kanan. Nah, seperti ini. Belum muncul ya klik kanannya. Nanti masuk di format background, seperti format backgroundnya di PowerPoint, mirip sekali. Nah, bentar, kok lama ya? Klik kanan, harusnya muncul. Nah, ini kita masuk format background. Klik kanan, apa? Format background. Saya ulangi lagi, kita klik kanan di mouse-nya, format background. Kemudian kita klik format background-nya. Kita tunggu dulu. Nah, ada pilihannya di sini. Kalau ini warna saja. Kalau ini picture. Nah, kita cari filenya. Nah, sama. Nah, ini nggak akan geser karena background. Nah, nah. Ini saya ambil contoh aja ya. Nggak ada di sini. Nah, nah, misalkan kita pakai background yang ini. Nah, ini ya, ini terserah. Kita sama kan ada. Nah, ini juga bisa diatur. Ini Bapak Ibu ada left-nya, ada top. Tapi kalau Bapak Ibu sudah cukup seperti ini, ya nggak masalah. Kita juga bisa atur transparansinya. Nah, seperti ini biasanya kalau semakin Bapak Ibu geser transparansinya, nanti akan semakin tipis warnanya. Bisa diperhatikan itu tipis. Nah, seperti itu. Saya biasanya nggak pakai kecuali kalau kita bermain di layer. Nah, makin tipis kan? Seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin bisa menjawab ya, pakai background. Jadi seperti itu, kita klik OK. Nah, kita close. Nah, sudah. Seperti ini. Saya akan geser ini. Ya sudah. Saya lupa, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ada dua cara. Jadi insert seperti saya tadi, atau bisa pakai background. Nah, bisa menjawab ya Bapak Ibu? Halo, suaranya. Iya. Halo. Ya, Bapak baik, Pak. Ya, Ibu tadi yang Tadi bertanya, sudah selesai ya Pak anunya? Yang kenapa? ya tadi sementara diunduh? Iya, Oh, oke. sudah dibagikan Bu, chatnya. Oke, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada lagi, saya lihat di kolom chat. Oke, dari Ibu Widiawati, saya lihat dulu ya Pak ya. Ya, Ini ada. Bagaimana Ada yang dua. di YouTube Bun? Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada yang resen Bun. Jarwan. Pak Jarwan. Ada Jarwan. Oh, lagi. Silakan, halo. Ya, tambah sedikit. Mau Ada tadi Bun. ya, Oh, mau tambah lagi. Silakan Pak. sedikit. Pak, mohon maaf Pak. Ini Tambah sedikit. nggak apa-apa. begini Jawabannya juga nggak apa-apa. mau tahu yang ini Pak Mo. Ini tampilannya ini tampilan punya Bapak ini kayak mirip-mirip di PowerPoint Pak. Iya, mirip Pak memang. Mirip sekali. Apakah kira-kira saya ingin tahu Pak, apakah ini kalau kita ini kerjanya pakai online atau non online Pak? Kemudian yang kedua, Iya. Pak, Terus nanti kalau sudah selesai bekerja misalnya membuat presentase dan lain sebagainya, tolong nanti bagaimana itu teknik mengesepnya Pak? Kok saya bingung kayak tidak ada termasuknya di mana? ya, Apakah nanti kalau tersep apakah APK atau berbentuk kayak langsung dibuka seperti ini Pak? Terima Ya. kasih Pak. ya, terima kasih. Jadi aplikasinya ini sifatnya offline, Bapak. Jadi tidak harus koneksi internet, offline saja. Kemudian untuk outputnya ini saya contohkan ya. Jadi outputnya ini kita klik di sini, ada di sini. Nah,
kita publish untuk jadikannya itu yang bentuk bisa dipakai itu namanya dipublish. Kita klik file ya pojok paling kiri Ya. ya file, kemudian kita cari yang publish. Di sini ada bawah sini Oh, ya, di atasnya close ya sudah ya. ya Ini Pak. tahu ya publish letaknya Ya. sampai sini. Saya klik ya. Nah seperti ini. Nah ini masih nunggu. Kita tampilannya itu di sini ada ini aja Pak, web HTML, kemudian ada yang bentuknya online, tapi enggak saya sarankan biasanya yang dipakai ini pakai HTML. HTML juga bisa dipilih HTML5 atau HTML saja. Ini ada pilihannya. Nah, ini ada HTML5 atau bisa juga HTML dengan Flash seperti itu. Jadi tergantung Bapak Ibu yang mana. Nah, seperti ini ada HTML5 saja. Nah, ada juga yang pakai HTML atau Flash HTML5 atau Flash. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jadi ini HTML5 nanti dibukanya itu pakai browser. Jadi kalau kita bagikan itu satu folder. Jadi nanti isinya itu nanti kita publish agak lama ini, nggak apa-apa ya? Ya. Ya mungkin, tapi kalau saya contohkan aja, saya buka ya, yang ada hasil saya, ya, yang hasil publish. Bentar saya share screen ya. Ya, Kalau nggak di share screen nggak muncul ini. Saya share screen sebentar. Share my screen. Nah, sudah? Ini Belum muncul, Pak. muncul. Explorernya muncul. Suaranya muncul. Belum muncul. Sementara berputar. Explorernya muncul. Gambarnya muncul. Sekarang proses. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Ini muncul Explorer saya. Ya, Muncul. sementara proses, Pak. Ya. Karena memang sinyal. Ya, kita memang PR besar ini untuk bangsa. Kalau mau daring sinyalnya harus yang cepat untuk guru-guru ini. Ya, ini muncul tampilan Explorer-nya. Iya, ada Ada ya? tampilan file Pak, ya. Tampilan berbentuk file. Iya. Iya, untuk file-file banyak. Ini kan ada saya articulate storyline. Nah, kita buka ya. Ya. Nanti hasilnya itu seperti ini, Bapak. Jadi outputnya bentuk folder. Nah, di dalamnya nanti ada isinya. Nah, seperti ini. Ada isinya banyak. Yang bisa dipakai itu hanya yang ada HTML5 ini. Ada tulisan story HTML5. Atau bisa Bapak Ibu rename ini nanti. Buka ini misalkan. Tuh. Kita coba ya. Iya, Pak. Jadi apa ya? Prok. Kita buka jadi apa? Nah, kita buka pakai ini Google Chrome namanya. Kita klik. Kalau pakai Internet Explorer juga bisa. Cuma saya biasa pakai Google Chrome. Kita coba apakah bisa terbuka. Semoga saja bisa terbuka. Aduh, ini agak lama ini. Nah, loading. Ini offline Bapak Ibu, tapi tetap loading. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membagikan, ya anak-anak itu harus browsernya jangan sampai memorinya penuh, di clear. Kan biasanya anak-anak kalau browser saya juga sama, kalau terlalu banyak memorinya akan penuh. Nah ini sama, ini tugas saya juga sama ini. Nah seperti ini tampilannya. Nah kita klik seperti itu, masuk di tombol berikutnya. Nah seperti ini. Nah saya nggak berani terlalu jauh ini karena nanti saya kena pasal ini nanti membagikan. Nah seperti ini ya gambarannya. Nah pokoknya ada gambaran sama seperti tadi nanti tampilannya. Cuma kita bukanya di browser Mozilla. Ada lagi mungkin yang saya bukakan ya. Ini kalau ini kan yang buat tugas saya buat lagi, ada yang enggak ya? Enggak ada.
Ada, saya cuma baru jadi satu, Bapak. Kalau yang kayak Itu aja. yang tulisan ini artikulestorin membuat kuis pilihan ganda ini yang kita punya ini bereksplorasi atau apa ini, Pak? Oh, ini saya hasil unduh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengunduhnya, bisa. Saya mengunduhnya dari YouTube-nya Ibu Amiro. Jadi Ibu Amiro itu guru saya belajar dari beliau dari YouTube-nya beliau. Bapak Ibu cari aja, itu gurunya guru. Semua guru-guru yang bisa bikin articulate storyline itu berguru pada Bu Amiro. Rata-rata kebanyakan, termasuk Pak Noval. Yang mau nanti ada duit Pak Noval sama Bu Amiro kalau nggak salah. Berapa ya? Pokoknya 2 hari. Itu mantap pokoknya. Nah, ini saya belajarnya dari sini, dari YouTube saja. Sama dari buku ada juga. Nah, seperti itu. Dah. Bagaimana Pak? Ya. Ada sedikit bayangan ini, mudah-mudahan nanti mencoba. Ya. Mudah-mudahan. Baik. Karena ini dasar, Bapak. Dasar kita nggak sampai membuat kuis. Karena kalau sampai membuat kuis, nggak mungkin selesai dalam waktu 1,5 jam. Jadi ini dasar Iya, aja. karena storyline ini sangat panjang. Panjang. Kasih banyak, Pak. Panjang dan lebar. Jadi luas. Baik Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Jafar Sodik. Mungkin bisa open mic lah Pak Jafar. Pak Jafar Sodik. Silakan Ya, Pak. halo. Langsung aja deh Pak, saya nggak bisa dapat. mohon- Ya. Mohon izin, ini ada pertanyaan dari YouTube, dari pemirsa di YouTube. Bagaimana membuat pergerakan kepala atau tangan pada gambar animasi? Halo. Ya. Halo, membuat animasi, Bapak. Halo. Kalau menyisipkan Kurang tahu ini. animasi Pak di articulate storyline, bagaimana cara menggerakkan kepala dan tangannya? Ya. Jadi untuk articulate storyline ini sebenarnya ada juga untuk animasinya. Masuk di animasi sini, Bapak. Nah, ini mirip animasinya itu bisa digerakkan itu pakai animation painter advance di sini. Jadi ada misalkan gambarnya nanti digerakkan. Saya ambil contoh ya. Saya akan insert di picture ya. Saya ambil contoh aja. Misalkan ini ya, baju kerja. Ini baju kerjanya misalkan bergerak dari pojok sini ke sini. Itu bisa diganti misalkan tangan bergerak dari atas ke bawah, bisa juga. Gantung kreativitas Bapak Ibu semuanya. Ini masuk di animation, saya coba ya. Semoga aja bisa. Ini masuk animation painter. Nah, ini kemudian kita klik, ini ada pergerakannya. Kalau di SAC itu lengkap, ada animasi bisa bergeraknya. Cuma kalau di ada plus minus masing-masing di articulate storyline dengan SAC ini. Nah, ini ada animasinya Bapak Ibu yang bisa dipakai. Biasanya itu kalau ada advance itu di sebelah mana? Nah, ini add motion pad. Itu bisa juga dipakai. Ini misalkan line bergerak dari, nah ini kan dari atas ke bawah. Bisa juga pakai motion pad-nya. Ini sama, di SAC juga ada. Cuma beda tempat saja. Ini saya ambil contoh ya, ini kan bergerak dari atas ke bawah. Ada juga yang bergerak memutar. Ada yang bergerak dari sini, membentuk sudut. Seperti itu. Nah, saya coba animasikan, bisa enggak ini. Ini sudah selesai, durasinya. Kita pakai durasi, oh ini enggak ada sih. Sorry, enggak ada. Durasinya di sini. Ini, durasinya. Kemudian kita preview aja, coba di slide. Bisa jadi enggak? Jadi apa ya, prok. Ya, sambil menunggu bisa di open mic
ibu atau bapak ini, ibu kayaknya Winarti. Jadi ini sisa 1 menit lagi Pak waktunya. Oh, itu sudah bisa turun. Iya. Dari atas ke bawah tadi kan ya Pak, yang bertanya tadi. Oh ya. Iya. Itu bisa Bapak atur sendirilah. Misalkan gerakan tangan dari sini kan ada tangannya gini, turun gini. Nah, bisa Bapak kreasikan modifikasi sendirilah. Saya cuma ngasih tahu caranya seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Ya, Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Susi Bariatun yang lagi nonton. Nonton di YouTube ya. iya. Terima kasih Jafar. Ya, sama-sama. Ibu Winarti silakan. Sebagai penutup pertanyaan terakhir, silakan Bu Winarti. Ya, ada suara Bun? Kalau udah ada pertanyaan berarti jelas sekali. Ada. Nggak ada, sangat jelas. Apakah masih ada di channel YouTube? Aman ya? Aman. Aman. Pada tanya silakan minta aplikasinya sih. Udah aku arahin ke Iya, udah aku arahin ke channelnya Cigung Berbagi ya. Ya, nanti ada update terbaru dari saya. Insya Allah besok atau lusa lah saya unggah untuk konten terbarunya plus ada linknya. Tapi saya enggak memberikan tutorial cara mengklik loh ya. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari sendiri. Jadi saya cuma membagikan aja. Ya. Cracknya. Karena crack itu semi halal, semi haram. Seperti itu. Ada mantapnya yang bilang halal, ada yang bilang haram. Tergantung kita sudut pandangnya. Membajakan Mas. Iya. Kalau kita gajinya besar kayak di Jerman itu 50 juta per bulan enggak masalah Pak kita beli. Kita kan di Indonesia gaji guru kan enggak sampai segitu. Kalau di Jerman itu 50 juta Pak. Saya pernah ke Jerman terus tanya guru di sana, berapa Pak gaji Bapak sebulan? 50 juta. Makanya kalau di Jerman itu gurunya jalan-jalan ke Bali. Kalau kita kalau jalan-jalan ke alun-alun atau kemana gitu ya, anjing gitu sudah cukup seneng. Saya nggak perlu kesal ya, cuma ini cerita aja, tak perlu. Ya, jadi coba Bapak dan Ibu untuk channel YouTube dari pemateri RBB sendiri dan aset dari materi ini ada saya chat di kolom chat ya, atau bisa juga lihat dari panelis ada yang bagikan, ada Pak siapa nih ya? Ada Pak Dirlan, cek di situ Pak kolom partisipan, kemudian cek namanya Pak Dirlan atau saya sendiri, Pak Samsir, ada juga beberapa panelis yang sudah membagikan link channel YouTube dan nama channel YouTube dari pemateri sendiri. Oke, baik, saya tutup ya Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah dan 20.01.00 Indonesia Bogornya Telomi. Oke, saya tutup. Dari pihak RBB mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan para hadirin sekalian, demikianlah acara webinar yang membahas tentang articulate storyline. Selanjutnya, sebelum saya tutup secara resmi, mungkin ada closing statement dari pemateri untuk para partisipan yang hadir pada hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih dari moderator atas waktunya. Saya hanya berkata tidak banyak panjang lebar, karena panjang lebar itu luas, kalau luas nanti bisa jadi volume. Jadi intinya saya hanya berbagi hal sederhana, semoga hal sederhana ini bisa Bapak Ibu terapkan dan aplikasikan untuk membuat media bagi peserta didik Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Jangan sampai Bapak Ibu berhenti sampai di sini, karena di
Vikon-vikon lainnya itu akan ada banyak pemateri yang lebih bagus, lebih hebat daripada saya. Saya ini hanyalah sekeping rengginang di tengah lautan ilmu, tak ada. Saya masih ada yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi daripada saya. Kalau nggak salah nanti minggu depan tuh ada artikel storyline dari Bu Amiroh dan Pak Noval. Jadi Bapak Ibu bisa cari di YouTube-nya beliau. Saya promosi juga karena beliau berdua ini mau saya. Tidak ada salahnya kalau mempromosikan kebaikan kan. Jadi seperti itu, tetaplah berkarya, jangan sampai berhenti sampai di Vikon ini aja. Terus kalau Bapak Ibu ada kesulitan, bisa chat saya ke WA dan Telegram saya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, saya bisa cari jawabannya. Kalau tidak, kita tanyakan kepada Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri statement dari saya, close statementnya. Saya serahkan kembali ke Bu Moderator. Terima kasih banyak Pak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak yang telah banyak memberikan informasi pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan kepada para panelis dan para partisipan yang hadir pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Jangan lupa untuk hadir kegiatan malam. Hari Senin ada Lontara, Selasa ada Salim Firlan dan Biologi Berbagi, hari Rabu ada Sadar Igi, Kamis Ultra Cerdas, Jumat Gelora Jackson dan Bookmart, Sabtu ada Kelor, Minggu ada Ruang Belajar Bersama. Ini saya agak hati-hati ngomong RBB karena jangan sampai bilang rumah belajar ya. Jadi hari Minggu ada Ruang Belajar Bersama. Ya, setiap malamnya kami setiap minggu full memberikan ilmu, berbagi ilmu dalam satu minggu full ini dari kegiatan yang berbeda-beda. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, saya Ika Johan selaku pelaksana pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.